Silahkan lanjut Bu. Sampai. Assalamualaikum Ibu Nat. Waalaikumsalam Bu Selvi. Ibu Nat, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kita boleh ngobrol santai nggak apa-apa kan ya? Iya nggak apa-apa Bu, boleh. Wah, Ibu ini orang yang hebat ya. Mengajarnya keren. Namun tadi saya memperhatikan Ibu murung, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu apa ada masalah? Iya Bu, saya sekarang memang butuh seseorang untuk membicarakan masalah saya ini. Terima kasih ya Bu, sudah mau mengobrol dengan saya. Ya, apa mungkin ada yang bisa saya bantu atau apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya ini. Oke, kalau boleh tahu, coba ceritakan apa sih permasalahannya Ibu itu? Begini, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah karena tidak menggunakan buku dalam supervisi oleh Pak Pengawas kemarin. Oh, begitu. Coba deh, Ibu ceritakan ke saya apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya merasa bingung nih Bu, apakah cara mengajar saya salah dengan tanpa buku? Namun saya juga merasa benar, sehingga saya bersikeras walau tidak menggunakan buku, kan saya tetap berpedoman pada kurikulum. Namun terkadang saya terbesit dalam hati, biarkan sajalah begitu. Nanti kalau pengawas datang supervisi saya lagi, saya pakai buku saja. Namun muncul lagi di pikiran saya, kalau saya tidak menyatukan persepsi dengan kepala sekolah dan pengawas saya, tentu akan selamanya seperti ini. Apa saat itu Ibu tidak konsultasi tentang hal ini kepada Bapak Pengawas? Kalau Ibu tetap menggunakan buku, namun dengan memanfaatkan sumber belajar lain dari internet. Saat itu saya sudah konsultasi, namun sepertinya Bapak Pengawas merasa tersinggung deh, sehingga melaporkan saya kepada kepala sekolah. Oke, jadi apa nih harapan Ibu ke depannya nanti? Saya ingin kepala sekolah dan pengawas memahami bahwa kita sebagai guru perlu lebih melek teknologi, karena tidak selamanya harus pakai buku. Apalagi sekarang murid dapat mengakses buku di internet, bahkan ada aplikasi offline-nya juga, dan lengkap terutama buku siswa. Namun saya juga ingin tetap melakukan arahan dari Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah untuk menggunakan buku. Oke, lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, mungkin saya harus mengajar dengan menggunakan buku paket dipadukan dengan aplikasi dan secara online maupun offline. Menurut saya itu ide yang baik. Saya sendiri sering menggunakan aplikasi baik secara offline maupun online dalam pembelajaran di kelas. Dan memang itu sangat membantu bagi saya, terutama murid. Mereka tidak perlu lagi membawa buku kecuali buku tulis mereka. Namun terkadang juga saya menggunakan buku untuk murid saya yang tidak dapat mengakses internet ataupun bagi murid yang kebutuhan belajarnya berbeda. Apalagi sebagai manusia, murid juga terkadang sering lupa. Jadi sebagai guru mau tidak mau saya juga harus menggunakan buku. Kira-kira nih, kalau Ibu mungkin ada pengalaman yang lebih terkait penggunaan buku ini. Saya pun tidak selamanya tidak pakai buku, Bu. Saya juga membutuhkan buku untuk penugasan murid, terutama jika mereka sedang diinstruksikan
untuk literasi pada buku pelajaran. Namun, karena saya menggunakan buku murid yang berupa file PDF, saya merasa akan jadi lebih mudah dan murid lebih antusias jika ditampilkan melalui proyektor, Bu. Iya. Lalu apa saja nih yang Ibu sudah coba lakukan? Saya mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah bahwa saya mengajar tetap mengacu pada kurikulum dan file buku teks yang ada di laptop yang sudah saya bagikan ke HP murid, sekaligus memberikan referensi lain baik itu berupa link modul dan menunjukkan beberapa aplikasi yang mungkin dapat menjadi referensi murid. Oke, itu adalah usaha yang sangat baik ya, Bu. Bagaimana hasil koordinasinya dengan kepala sekolah kemarin? Beliau cukup senang dan mengapresiasi saya untuk mengajar dengan berbagai media pembelajaran dan sumber belajar yang variatif. Oke, lalu ada lagi yang Ibu sudah lakukan atau ada yang ingin Ibu lakukan? Saya sudah mengajar dengan buku teks seperti arahan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas. Saya pun nantinya akan mencoba berkoordinasi dengan Bapak Pengawas terkait cara pembelajaran saya dan mencoba untuk meminta maaf. Namun saya harus tetap menghargai setiap persepsinya. Mungkin saya harus punya beberapa bukti untuk mendukung alasan saya nantinya. Oke, apa saja sih bukti yang dapat nanti Ibu berikan? Mungkin saya mencoba memperlihatkan beberapa video dari respon murid terhadap pembelajaran selama belajar, walau tanpa buku paket, namun menggunakan file dan aplikasi. Oke, ide yang keren. Jadi, apa nih keputusan Ibu untuk bisa mewujudkan 2 langkah tadi? Yang pertama tadi mengajar dengan buku teks, dengan memadukan sumber belajar baik secara online maupun secara offline. Dan yang kedua, Ibu akan berkoordinasi dengan pengawas. Jadi, apa keputusan Ibu untuk bisa mewujudkan hal itu? Saya mengajar dengan buku cetak dan membagikan link materi kepada murid yang sudah saya buat dengan menambahkan beberapa referensi pembelajaran. Kemudian merekam aktivitas pembelajaran itu dan selanjutnya saya akan menemui Bapak Pengawas. Sebelum itu saya akan meminta maaf tentunya. Kemudian saya akan memberikan pemahaman bahwa saya sudah melakukan seperti yang diarahkan oleh beliau dan memadukan pembelajaran menggunakan buku cetak dengan materi online atau sumber belajar lainnya. Dalam hal ini pembelajaran saya blended learning. Oke, baik. Kapan nih Ibu akan melakukannya? Mungkin 2 atau 3 hari ini, Bu. Oh, begitu. Mengapa harus 2-3 hari lagi, Bu? Mengapa bukan sekarang atau besok saja? Saya perlu waktu untuk membuat video respon dulu, Bu, dari murid untuk pembelajaran saya nantinya. Selain itu, saya harus mempersiapkan mental untuk bisa minta maaf dengan pengawas dan berkomunikasi yang baik sehingga dapat menyatukan persepsi kami nantinya, Bu. Baik. Jadi untuk mendukung tindakan Ibu itu, apa mungkin Ibu membutuhkan hal yang lain? Iya, Bu. Saya membutuhkan bantuan dari salah satu teman guru yang bersedia untuk menemani saya bertemu dengan Bapak Pengawas agar saya tidak gugup nantinya di sana. Nah, itu ide yang baik. Kapan nih Ibu akan mengajak teman Ibu itu? Insya Allah hari ini, Bu. Oke, baik. Bagaimana Ibu akan mengajak teman Ibu tersebut? Saya akan memberi pemahaman terlebih dahulu kepada Bu Tatang permasalahan saya dan memintanya untuk memantau
saya dalam pelaksanaan pembelajaran saya nantinya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Bagaimana teman ibu nanti akan membantu ibu di sana? Saya membutuhkannya untuk menemani saya agar tidak gugup, dan jika perlu mungkin dapat diminta tanggapan nantinya dari Bapak pengawas. Maka setidaknya teman saya nanti juga membantu saya memberi penguatan atas usaha saya. Wah, ide yang baik. Nah, apa ibu sudah mengerti dan memahami solusi dari permasalahan ibu? Iya, Bu. Sudah, alhamdulillah dapat menemukan jalannya juga. Tadinya saya bingung sih, Bu, bagaimana melangkah dan ragu untuk bertindak. Tapi sekarang saya yakin akan melakukannya segera. Saya senang dengan pencapaian ibu dari diskusi kita hari ini. Saya yakin ibu pasti bisa. Iya, Bu, terima kasih. Ibu telah bersedia mendengarkan saya dan menuntun saya menemukan solusi permasalahan saya. Terima kasih kembali, Bu. Semangat ya, Bu Nat. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksikan praktik coaching model Tirta untuk kasus yang ketiga. Yang coachnya Ibu Selviana, coachingnya Ibu Nadria. Secara keseluruhan, langkah-langkah dalam model Tirta cukup lengkap digunakan. Jadi ada 4 langkah yang telah digunakan. Yang pertama, tujuan. Komentar saya untuk coachnya sangat bagus. Dalam hal ini, Bu Silviana sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan yang memotivasi coachee untuk menyampaikan tujuan coaching. Kemudian yang kedua, identifikasi. Yang saya lihat, untuk coach beberapa kali melakukan identifikasi permasalahan terhadap coachee, kemudian menuntun coachee menyadari permasalahannya, kemudian pertanyaan yang diberikan juga mengarah kepada identifikasi potensi coachee. Dalam hal ini Bu Nadria sebagai coachee, kemudian diidentifikasi potensi coachee untuk menentukan apa saja langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Yang saya lihat, yang saya amati, coach memberikan pertanyaan yang menuntun coachee untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan ditempuh secara rinci, sehingga coachee nanti tidak akan kesulitan di tengah jalan, dan coach memberikan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan memberikan beberapa opsi atau contoh melalui dirinya sendiri. Kemudian tanggung jawab. Untuk tanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach menekankan coachee untuk melakukan aksinya. Kemudian coachee dapat menjalankan aksinya atas idenya sendiri, sehingga coachee lebih semangat dan berkomitmen untuk menjalankan atau melakukan rencana aksinya. Itulah hasil pengamatan saya praktik coaching kasus 3. Terima kasih.